Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonanda Pantasagita Brahmana dari kelas D31A dengan nama bagus Tim 37. Sekarang saya ingin memaparkan resum dari materi-materi kaderisasi kemarin. Jadi yang pertama itu penjelasan mengenai keorganisasian dan manfaatnya. Jadi, organisasi merupakan suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuannya bersama. Dan juga manfaatnya yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan di luar akademik kita seperti keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, dan manajemen waktu. Yang kedua untuk membangun relasi dengan sesama mahasiswa maupun alumni yang memiliki tujuan yang sama. Lalu kedua ada penjelasan sejarah Himakom. Jadi pada 8 Agustus 1987 itu dinamakan dengan Politeknik ITB dengan logo ITB yang sekarang. Dan pada 2005, logo Politeknik Negeri Bandung berubah menjadi logo mikroprosesor berjumlah 8 dan 7 garis yang memiliki makna tahun terbentuknya Himakom dan memiliki warna merah yang berarti berani, warna biru yang berarti kesetiaan, dan warna putih yang berarti kesucian. Yang ketiga ada organisasi dan relevansinya di era saat ini. Organisasi tetap relevan di era saat ini dan bahkan menjadi semakin penting karena organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam era di mana waktu menjadi lebih berharga, pengaturan efisiensi dalam organisasi dapat membantu memaksimalkannya. Dan organisasi juga, kita dapat memperluas pertemanan. Organisasi menyediakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan dan pertumbuhan anggotanya. Dan juga, organisasi menyediakan ruang bagi inovasi dan kreativitas. Lalu, keempat ada penjelasan mengenai Badan Legislatif Himakom. Majelis Perwakilan Anggota atau yang sering disebut MPA adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. MPA memiliki 6 hak, yaitu MPA berhak menetapkan hak garis besar kebijakan Himakom yang merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan aspirasi anggota Himakom Polban yang ditetapkan oleh MPA setiap kepengurusannya. Yang kedua adalah MPA Himakom Polban berhak meminta pertanggungjawaban atas rencana kerja lembaga eksekutif Himakom Polban minimal 1 kali dalam masa kepengurusan atau apabila sewaktu-waktu dipandang perlu. Yang ketiga, MPH Himakom Polban berhak membentuk badan khusus untuk membantu mengerjakan tugas-tugas legislatif apabila diperlukan. Yang keempat, MPA berhak membubarkan lembaga eksekutif Himakom apabila terbukti telah menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban yang berlaku. Yang kelima, MPH Himakom berhak melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Keenam, MPA berhak menentukan legalitas dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif Himakom Polban. Lalu ada juga kewajibannya, yaitu MPH Himakom berkewajiban mengawasi pelaksanaan dan tujuan Himakom serta ketetapan lainnya yang ditetapkan oleh MPA atau oleh lembaga eksekutif Himakom Polban. MPA Himakom Polban berada di luar kepanitiaan dan berkewajiban menjadi pengawas dari setiap pelaksanaan kegiatan Himakom Polban. Ketiga, MPH Himakom berkewajiban melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Keempat, MPH berkewajiban melaksanakan 5 fungsi MPA Himakom Polban, yaitu fungsi aspirasi, legislasi, yudikasi, mediasi, dan fungsi pengawasan. MPA memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi aspirasi sebagai wadah aspirasi, kritik, dan saran dari para anggota Himakom Polban dan mengajinya untuk ditindaklanjuti. Kedua ada legislasi, membuat produk hukum atau peraturan dan undang-undang untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai visi dari Himakom Polban. Ketiga ada yudikasi, MPA memutuskan perkara persidangan dan menegakkan hukum dengan adil. Keempat ada fungsi mediasi, MPA sebagai penengah dari suatu penyelesaian konflik yang timbul di Himakom untuk mencapai solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang kelima, fungsi pengawasan, di mana Himakom bertugas mengawasi seluruh kegiatan
yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Himakom dan memastikan produk hukum bisa dijalankan dengan baik. Yang kelima adalah penjelasan mengenai Badan Eksekutif Himakom. Lembaga Eksekutif Himakom Polban merupakan pelaksana mandat MPA Himakom Polban. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Dan pada tahun 2023 ini dinamakan dengan Dharma Revolusi, yang dimana revolusi memiliki makna perubahan dari sosial maupun budaya yang berlangsung cepat dan melibatkan poin utama dari dasar atau kehidupan. Dharma Revolusi memiliki lambang elang yang mempunyai visi yaitu terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam iptek maupun bakat pada dirinya. Juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Lalu keenam ada birokrasi adkes. Birokrasi adkes sangat berkaitan dengan surat. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Adapun fungsi surat sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan permohonan, perintah, pernyataan, laporan, dan sebagainya. Lalu yang kedua sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Yang ketiga sebagai alat untuk membantu mengingat suatu kejadian. Keempat sebagai catatan atau dokumentasi historis untuk keperluan kegiatan. Yang kelima sebagai alat untuk mewakili pribadi atau lembaga pembuat surat yang menyampaikan pesan informasi yang ingin disampaikan pada penerima. Adapun jenis-jenis surat, yang pertama surat permohonan digunakan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, permohonan izin, dan lainnya. Surat pernyataan digunakan sebagai lampiran proposal kegiatan. Yang ketiga, surat undangan digunakan sebagai undangan terhadap pihak lain untuk ikut serta dalam sebuah kegiatan. Keempat, keterangan yang digunakan untuk memberikan keterangan atas hal yang disebutkan di dalam surat. Yang ketujuh, penjelasan birokrasi keuangan. Dalam birokrasi ini ada yang namanya rencana anggaran belanja yang biasa disebut RAB. RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dana upah, serta biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja, yang memiliki tujuan untuk mengetahui harga bagian atau jenis belanja sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan proker, dan supaya proker yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Lalu ada surat pertanggungjawaban atau SPJ adalah bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi, penanggung-jawaban penatausahaan, keuangan, dan hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Lalu ke-8 ada penjelasan birokrasi sertifikat. Jadi adalah alur pembuatan sertifikat. Yang pertama, surat pengajuan permohonan pembuatan elektronik sertifikat. Lalu yang kedua, kirim desain. Yang ketiga, kirim data penerima dalam bentuk Excel dengan kolom nomor sertifikat, nama lengkap, NIM atau NIK, jabatan sebagai peserta atau panitia atau dan lainnya. Sekian resum dari materi kaderisasi kemarin. Sekian, terima kasih. Bye-bye.